Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nazla Ramawati dengan NIM 2110111020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis PKM yang saya buat dengan berjudul Style with Kain Perca. Baik, di sini ada ringkasan. Dewasa ini seiring berkembangnya waktu, zaman sudah mulai menjadi zaman yang maju, yang dimana masyarakat sekarang sudah lebih paham mengenai cara membuat usaha atau melakukan bisnis. Bisnis merupakan suatu unsur mutlak yang diperlukan dalam masyarakat modern, karena dengan berbisnis, masyarakat dapat melakukan kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran dalam berbisnis kain perca. Proposal ini juga menjelaskan cara menghasilkan produk dari kain perca sehingga sisa kain potongan tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dalam membuat bisnis, seorang juga memerlukan keahliannya dengan menggunakan ide dan kreativitas yang dimiliki untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan di pasar. Nah, table of content. Jadi, yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 manajemen produksi, dan yang keempat anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Kain perca merupakan hasil dari sisa-sisa pembuatan kain. Banyak sekali sisa-sisa potongan kain yang dibuang oleh perusahaan besar yang dimana itu mengakibatkan menumpuknya limbah kain. Pada dasarnya, kain perca masih bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang melekat dengan fashion. Kerajinan kain perca juga merupakan kegiatan dalam mengolah kain perca menjadi barang-barang yang berguna yang memiliki nilai jual. Hasil dari kain perca sendiri dapat berupa pakaian, tapak meja, gorden, keset, dan semacamnya. Bahkan jika kita melakukan inovasi terhadap ide kreativitas yang kita miliki, barang yang sebenarnya terlihat remeh, ternyata tuh dapat dijadikan barang yang memiliki harga atau nilai jual. Nah, hasil dari kain perca juga dapat dijadikan tren untuk masa kini. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka tujuan penulis dalam membuat proposal ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan usaha style with kain perca. Nah, di sini kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada proposal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada apa yang dapat dihasilkan oleh kain perca, lalu bagaimana cara membuat kain perca menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Yang ketiga, bagaimana cara memasarkan produk kain perca. Yang keempat, bagaimana caranya untuk membuat hasil produk dari kain perca menjadi sebuah fashion. Lalu luaran yang diharapkan yaitu target luaran yang ingin dicapai itu menghasilkan produk dari pengelolaan kain perca yang kemudian dijadikan barang yang memiliki nilai jual dan laku di pasaran. Kemudian hasil produk tersebut bisa mengikuti tren fashion saat ini. Kain perca tersebut juga bisa dijadikan busana kekinian atau dibuat barang yang unik, sehingga dengan adanya modifikasi dari kain perca ini, masyarakat dapat memanfaatkan sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai menjadi barang yang dapat menghasilkan keuntungan, atau seenggaknya tuh barang tersebut tuh memiliki nilai jual tersendiri. Lalu di sini ada visi misi. Visi misi saya dalam buat proposal ini yang pertama sebagai seorang bisnis kita ingin melakukan terbaik dan mencapai target yang diinginkan. Visi dalam bisnis style with kain perca ini yaitu dengan menjadikan kain perca menjadi bagian dari fashion modern dan unsur lokal. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita juga perlu melakukan misinya nih, yaitu dengan cara memanfaatkan ide dan kreativitas yang dimiliki dalam mengolah kain perca menjadi barang memiliki nilai jual atau harga yang laku di pasaran. Selain itu, kain perca juga diolah dan menghasilkan barang yang mengikuti tren masa kini. Lalu kita masuk bab 2, bab pembahasan. Di sini ada profil produk. Style with kain perca ini merupakan usaha memproduksi sisa-sisa dari potongan kain yang dirubah menjadi barang stylish semi modern. Jadi konsepnya ini tuh stylish semi modern yang dimaksud di sini adalah bahwa produk yang dihasilkan bukan hanya produk biasa, namun bisa dijadikan tren fashion masa kini. Pada dasarnya, kerajinan kain perca dapat menghasilkan banyak sekali jenis produk. Namun untuk konsentrasi dari usaha ini, saya akan membuat produk tas dan baju yang akan dikolaborasikan dengan bahan lain sehingga menjadikan produk ini memiliki daya tarik dan diminati oleh masyarakat sekarang. Produk ini akan dibuat dengan mengikuti gaya modern perempuan dari anak muda hingga dewasa. Jadi semua kalangan itu bisa, semua umur itu masih bisa.
Nah, analisis pasar. Untuk yang pertama ini ada segmentasi pasar, yaitu segmen ini ditujukan untuk orang-orang yang gemar dan suka mengoleksi barang unik dan mengikuti tren fashion. Jadi karena ini adalah kolaborasi antara kain perca dengan kain-kain yang ada gitu, jadi di-mix dengan bahan itu, sehingga membuat desain ini yang menarik, sehingga mampu membuat produk kain perca ini tuh diminati. Lalu untuk target dari produk ini itu untuk masyarakat luas, terutama untuk perempuan usia remaja hingga dewasa dengan perkiraan umur dari 14 tahun sampai 30 tahun. Sebenarnya bisa juga sih di bawah 14 tahunnya, tergantung nanti desainnya mungkin masih bisa dicocok untuk dipakai kalangan usia tersebut. Nah, lalu karena tergantung dengan desain yang dapat juga diikuti selera umur gitu. Lalu yang ketiga ini ada positioning. Posisi pada produk yang ditawarkan ini untuk membuat produk tas dan baju yang berbahan dasar Campers ini menjadi pilihan yang dapat dijadikan mode gaya sehari-hari, sehingga banyak masyarakat tertarik dengan produk Campers. Jadi kayak karena mengikuti perkembangan zaman, jadi kayak produk ini tuh ditaruh di posisi tersebut. Selanjutnya ada SWOT analysis. SWOT analysis ini yang bisa kita lihat ini di dalam internal ini ada strength sama weakness. Strength ini kekuatan. Pada produk ini memiliki keunikan dengan memanfaatkan kain perca dibuat menarik dengan desain semi modern. Dengan adanya produk ini dapat mengurangi limbah kain. Itu adalah kekuatannya, sedangkan weakness-nya ini adalah kelemahan. Kelemahan dari kain perca ini masih asing untuk masyarakat luas. Masyarakat tidak mengetahui apa itu kain perca. Ekspektasi jelek masyarakat mengenai produk yang dihasilkan dari kain perca tidak berkualitas bagus. Karena kan yang kita tahu ini adalah kain perca kan merupakan sisa-sisa potongan. Jadi mungkin masyarakat masih terlalu kayak bekasnya nanti mungkin kurang bagus atau seperti itu. Lalu untuk yang di eksternalnya ini ada opportunities sama threats. Nah, threats ini tuh adalah ancaman, sedangkan opportunity itu adalah peluang. Untuk opportunities itu adalah cakupannya ini tuh luas gitu. Produk ini tuh termasuk kebutuhan primer yang selalu dicari. Karena kan yang kita produksi ini adalah baju dan tas yang dimixkan dengan bahan kerpica. Lalu produk ini tuh dapat digunakan oleh semua kalangan. Jadi kalangan muda maupun dewasa, jadi semua umur tuh bisa. Untuk trades-nya ini tuh banyak perusahaan yang menghasilkan produk baju dan tas. Jadi karena ini adalah barang kebutuhan pokok gitu ya kan, kebutuhan primer gitu. Jadi ini tuh banyak banget perusahaan lain yang menghasilkan produk baju dan tas gitu, sehingga pesaingnya tuh banyak. Nah, jika produk telah menjadi tren tuh banyak juga kemungkinan untuk produk-produk itu tuh diplagiat gitu. Jadi sekalinya produk itu bagus gitu, banyak mungkin karena itu bakal tren gitu, pasti nanti banyak juga yang plagiat gitu. Lalu strategi dari SWKP Fashion ini atau Style with Ken Perca itu produk dari hasil Ken Perca ini kan tas dan baju. Nah, ini tuh memiliki peluang yang baik untuk dijadikan trend fashion karena produk ini menggunakan konsep semi modern yang dimana menjadikan produk ini unik dan lucu. Dengan demikian, usaha Style with Ken Perca ini memiliki strategi untuk dipasarkan dan sering update di media sosial karena banyak sekali masyarakat dari generasi milenial hingga generasi Z itu aktif banget untuk di media sosial, terutama untuk pangsalnya Indonesia ya. Dan untuk itu penggunaan media sosial ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memasarkan produk ini. Untuk rencana pemasaran berdasarkan 4P, itu ada product, price, place, and promotion. Yang pertama ini ada produk. Produk ini tuh akan dijual berupa produk hasil dari kain perca yang dimodifikasi dan didesain dengan cantik sehingga menghasilkan sebuah tas dan baju yang bagus dan unik. Lalu yang kedua itu ada price. Price itu harga. Perkiraan harga itu di bawah dari 200.000 atau tidak lebih lah dari 200.000 gitu. Tergantung dari model dan desain pada baju dan tasnya. Karena ini kan masih rencana dan belum ada gambaran terkait model desainnya.
Namun, harga bisa saja berubah jika kualitas pada tas dan baju tersebut memang worth it untuk harganya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti saya akan mengubah atau mengupdate bahan-bahan tersebut menjadi bahan yang lebih premium atau bahan yang bagus gitu, kenapa tidak untuk tidak dinaikkan harga. Lalu untuk place ini adalah tempat. Nah, karena ini adalah masih awal usaha gitu, jadi setelah diproduksi baju dan tas itu hanya akan disimpan di rumah saja gitu. Nah, nanti, tempat tersebut tuh ya akan dipasarkan dengan menggunakan tas dan baju tersebut akan dipasarkan melalui media sosial. Jadi belum ada tempat yang pasti itu dan masih menggunakan aplikasi online untuk menjual produknya. Lalu untuk promosi atau promotion itu adalah dalam memasarkan produk ini pastinya kita akan memasarkan dengan fokus melakukan promosi lewat media sosial dengan berbagai macam aplikasi yang ramai dipakai oleh masyarakat luas seperti Instagram, TikTok, dan aplikasi lainnya. Bahkan YouTube pun juga sekarang masih udah bisa buat iklan gitu ya. Lanjut, ini ada analisis BEP dan perhitungan biaya. BEP ini adalah break even point. Jadi hal yang dapat digunakan untuk analisis BEP ini kan hal yang dapat digunakan dalam menganalisis kelayakan suatu usaha dengan cara menghitung rasio dan BEP, break even point. Ini adalah BEP ini adalah titik di mana modal dapat kembali, bisa dalam bentuk jumlah produk maupun dalam bentuk uang. Nah, saya memakai analisis BEP harga produksi, lalu analisis BEP volume produksi per unitnya. Untuk yang B-nya ini ada rasio, merupakan perbandingan antara keuntungan dengan biaya produksi. Usaha dapat dikatakan menguntungkan dan layak jika besar rasionya ini lebih besar dari 0,3%. Lalu untuk analisis perhitungan biaya ini, target biaya dalam produksi tas dan baju diperkirakan akan dijual dengan harga tidak lebih dari 200.000. Harga nantinya akan disesuaikan sesuai dengan model dan atau desain pada tas dan baju. Tasnya ini mungkin bisa 200.000 dan bajunya ini mungkin 180 atau 170-an. Itu nanti tergantung lagi ya. Mungkin bisa berubah atau bisa lebih murah. Lalu yang ketiga ini kita memasuki bab 3 manajemen produksi. Untuk proses produksinya ini, dalam melakukan proses produksi tentunya ada bahan dan peralatan yang harus disiapkan. Dalam proses pembuatan produk kain perca, bahan bakunya ini berupa kain perca atau sisa-sisa potongan kain, benang dan jarum, busa angin tipis untuk lapisan dalam, bahan polyester dan resleting, tali rantai dan tali ukuran 1,2 meter. Itu jadi untuk satu tas itu perlu tali yang berukuran 1,2 meter gitu. Karena ini yang di bawah ini nih gambarnya ini cuma hanya sebagai gambaran saja, namun nanti desainnya ini bukan seperti ini karena nanti desainnya ini semi modern, bahkan saya memasukkan bahan yaitu tali rantai dan tali tas ukuran gitu. Sedangkan untuk peralatan yang diperlukan pada proses produksi ini itu ada mesin jahit, gunting dan meteran. Lalu untuk proses produksinya ini cara membuat proses produksi tas yaitu pertama siapkan bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian buatlah pola pada kain perca dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Setelah itu kain perca dipotong sesuai dengan pola yang telah dibuat, lalu disatukan menjadi sebuah lembaran kain yang lebar. Lalu gunting kain mengikuti pola sebelumnya dan lebihkan sekitar 2 cm dan ukuran pola lipatan ini tujuannya nanti kan buat dijahit, jadi harus dilebihin. Lalu untuk letakkan busa angin di atas kain perca, lalu ditimpa lagi dengan bahan polyester, kemudian dijahit. Dilanjutkan dengan pemasangan tali, boleh pakai tali rantai ataupun tali tas, biasanya disesuaikan dengan desain, nanti saya akan membuatnya seperti itu. Lalu pasang resleting dan hiasan atau label tas untuk menambah kesan elegan. Kenapa saya di sini masukkan tali rantai gitu? Karena rata-rata untuk zaman sekarang ini tuh banyak banget model yang memakai atau kain rantai, tapi kan jarang ya untuk dari kain perca sendiri gitu. Jadi ini bakal menjadi desain yang unik. Lalu ada proses membuat baju. Nah, tahapan membuat baju ini tuh sama aja sih sama tas gitu. Itu dimulai dari mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian membuat pola gambar, lalu kain digunting dan dijahit dengan bahan lainnya sesuai dengan desain dari baju tersebut. Ya, jadi tuh nanti tuh kalau ini tuh ada gambar. Gambarnya ini tuh memperlihatkan cara membuat baju pada umumnya ya. Dari dalam membuat benang kita harus ada pohon kapas lalu di memintal kapas.
lalu jadilah benang. Lalu setelah itu benang menjadi kain, dari benang itu kemudian ditenun dulu kainnya, habis itu menjadi kain. Kain habis itu dibuat pola baju, lalu digunting sesuai dengan polanya, habis itu jahit bajunya dengan mesin jahit, lalu jadilah baju. Seperti itu sih pada umumnya. Untuk tahapan pekerjaannya ini tuh dalam membuat produk kain perca, hal yang diperlukan adalah mencari alat dan bahan baku untuk proses produksi. Nah, tahapan pekerjaan ini tuh tahapan di mana dari proses mencari bahan baku sampai nanti produk itu dipasarkan dan ada proses kegiatan evaluasi. Nah, mencari kain perca sendiri itu kan nggak sulit karena limbah kain atau limbah tekstil ini kan termasuk penyumbang limbah terbesar selain limbah plastik gitu. Nah, kain perca pun bisa didapatkan dari tukang penjahit ataupun pabrik konveksi. Setelah itu lalu melakukan proses produksi yang akan dikerjakan oleh penjahit dikarenakan pemilik belum memiliki keterampilan dalam menjahit. Setelah barang berhasil untuk diproduksi, lalu bisa melakukan penjualan produk style with kain perca ini dipasarkan dengan sistem direct selling dan juga berjualan melalui media sosial. Karena media sosial memiliki cakupan yang luas dan dapat dijadikan strategi pemasaran yang baik. Mengingat zaman ini dalam melakukan kegiatannya itu serba digital ya. Lalu lanjut, ini ada sistem pemasaran distribusi. Untuk pertama ini ada sistem direct selling yang tadi saya sebut juga. Ini tuh sistemnya itu akan dijual secara langsung kepada konsumen. Sistem ini tuh merupakan sistem pemasaran yang cukup efektif. Lalu ada sistem konsinyasi. Nah, ini tuh melakukan cara titip jual. Dalam hal ini SWKP Fashion yang telah diproduksi dan dikemas akan dititipkan di toko-toko atau tempat penjualan lainnya, dan pembagian hasil yang jelas dengan pedagang. Dengan sistem ini akan membuat pedagang merasa diuntungkan karena tidak akan menanggung risiko barang yang tidak terjual. Lalu ada pengadaan agen dengan sistem cabang. Penjualan melalui agen ini sebelumnya sampai ke tangan konsumen. Cara ini dilakukan dengan membuat cabang sehingga pemasaran produk SWKP Fashion ini tuh semakin lancar dan cepat. Gitu. Lalu untuk bagian evaluasi, tahap evaluasi ini tuh kita melakukan pemantauan atau pengontrolan terhadap produk SWKP Fashion ini. Karena dengan mengevaluasi, kita bisa melihat proses bisnis yang telah dijalankan terkendali sesuai rencana. Pada tahap ini, kita juga akan mengetahui apakah ada kekurangan pada produk. Jika ada, maka akan dilakukan perbaikan dan melakukan inovasi desain mungkin terhadap produknya, sehingga bisnis dapat tetap berjalan gitu. Untuk kita memasuki bab 4 itu anggaran, biaya, dan jadwal kegiatan. Nah, biaya anggaran ini tuh perkiraannya ini kan akan membuat tas dan baju masing-masing itu 50 unit. Yang berarti tuh saya akan merencanakan memproduksi 100 unit itu dalam 1 bulan. Ya, keterangan ini tuh untuk perkiraan bahan pada tabel, nanti berikut ini ada tabel, itu mencapai untuk 1 kilogramnya itu bisa mencapai 5-6 meter kain. 1,2 meter itu merupakan panjang tali untuk satu tas. Jadi satu tas itu panjangnya 1,2 meter. Lalu satu lusin benang itu berisi 12 gulungan benang. Nah, di sini ada tabelnya ini. Jadi kain percanya ini saya perkiranya itu membutuhkan 30 kilogram ya. Untuk harga satuannya itu 12.500 dan ini tuh jumlahnya sebesar 375.000 kalau kita 30 kilo. Nah, untuk kain katunnya ini itu 1 kilonya itu butuh 10 kilogram yang dimana harga per unitnya itu 60.000. Jadi nanti bakal jadi 600.000 untuk 10 kilogramnya. Untuk kain polyester itu per kilonya itu 72.000. Nah, kita butuh 5 jadi 360.000. Untuk 1,2 meternya ini tuh butuh 25 tali yang sepanjang 1,2 meter. Nah, ini tuh per talinya itu tuh 14.000. Nah, jadinya kalau butuh 25 unit itu berarti 350.000. Untuk tali tas kainnya pun sama, cuman ini harga satuannya itu 8.000, berarti 25 unit berarti 200.000. Untuk benangnya itu satu lusin butuh 3 lusin. Jadi satu lusinnya itu kan ada 12 benang ya. Jadi nanti ada 36 benang, berarti untuk satu lusinnya itu 11.000. Jadi butuh 3 lusin berarti 33.000, dan jarum mesin jahit itu satu set butuh 2 set
kayak harganya 13.500. Jadi 2 setnya itu tuh 27.500. Nah, ditotalkan ini tuh total jumlah untuk harga bahannya saja ya. Ini tuh berarti mencapai 1.945.000. Nah, untuk jadwal kegiatan di sini tuh nanti pelaksanaan itu akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan ya. Nanti persiapannya dulu, habis itu ada proses produksi, yaitu berjalan selama 2 minggu. Untuk penjualannya pun juga 2 minggu. Untuk rekapitulasi hasil penjualannya itu 1 minggu, dan pembuatan laporannya itu 1 minggu. Nah, ini kita nggak tahu, saya masih belum memutuskan untuk mengambil dari bulan apa ke bulan apa. Ini referensinya saya dapat dari Google. Sekian dari presentasi saya mengenai proposal bisnis saya yang berjudul Style with Ken Perca. Terima kasih.